Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim iftah lana futuhal arifin, amma ba'du. Bagaimana anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat menjalankan ibadah puasa, dalam keadaan sabar dan tabah menghadapi cobaan-cobaan yang ada di dalam bulan puasa ini. Kita berjumpa lagi dalam program Serapeci Semarak Ramadan Penuh Cinta yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Program ini khusus diadakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon untuk memenuhi kebutuhan rohani siswa-siswi yang ada di Kota Cirebon khususnya, dan untuk masyarakat umumnya. Pada kali ini Bapak akan membawakan materi tentang Lailatul Qadar. Kebetulan Bapak membawakan materi di akhir-akhir bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang Bapak banggakan, malam 1000 bulan itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, malam yang super istimewa, yang diburu oleh setiap muslim, khususnya mereka yang sangat mencari keuntungan akhirat. Kita tahu tidak sih malam Lailatul Qadar itu apa sebenarnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam sebuah surat yang sangat mulia, surat Al-Qadar, yang menjelaskan sekaligus tentang kemuliaan malam tersebut. Surat tersebut yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Robnya untuk mengatur segala urusan. Malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha, Lailatul Qadar adalah dua kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya pada malam hari dan menunjukkan ada keutamaan secara khusus tentang malam tersebut, ya. Jadi Lailatul Qadar ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama Laila. Laila itu artinya malam, ya. Artinya malam. Dan pada malam hari itu banyak keistimewaan. Sebagaimana Allah terangkan dalam beberapa ayat, salah satunya dalam Quran Surat Al-Qaf ayat 40, yang artinya seperti ini. Dan di antara malam, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada setiap ini selesai sholat. Demikian pula ketika Allah mengisyarkan nabinya pada malam hari, Subhanalladzi asra bi'abdihil lail. Demikian pula Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, malam hari, sehingga malam memiliki keutamaan.
Adapun qadar, para ulama menjelaskan bahwa memiliki dua makna yang penting. Yang pertama bermakna kemuliaan, dan yang kedua itu bermakna penetapan. Dikatakan kemuliaan karena malam itu adalah malam kemuliaan. Di antara kemuliaan malam itu adalah Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan di antara kemuliaan malam itu adalah Allah menetapkan takdir-takdir. Para malaikat sibuk mencatat takdir-takdir setahun yang akan datang. Dan malam itu sangat mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi dalam bentuk pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Maka pertanyaan yang datang tersebut untuk menunjukkan tentang agungnya malam tersebut, dan keagungan malam ini pula ditunjukkan dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat dan Jibril turun ke bumi sehingga bumi dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan turunnya para malaikat ke bumi menunjukkan banyaknya keberkahan-keberkahan, banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena turunnya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan membawa barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, subhanallah, anak-anakku yang Bapak banggakan yang soleh dan soleha. Dan malam itu menunjukkan kemuliaannya, dikatakan salamun hiya, malam yang penuh dengan kesejahteraan, malam yang penuh dengan keselamatan, malam yang penuh dengan kesejahteraan. Karena di malam itulah banyak kaum muslimin yang berbuat baik, banyak dari para hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Dan juga dikatakan malam keselamatan, yakni para setan kesulitan untuk melakukan keburukan, untuk melangsungkan kejahatan, sehingga malam itu adalah malam keselamatan. Selamat dari kejahatan para setan dan selamat dari berbagai macam kesulitan, karena para hamba Allah banyak yang melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak yang dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam tersebut. Ini adalah malam kemuliaan dan malam ini berlangsung hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Malam ini dikatakan oleh Allah khairum min alfi syahr, malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita hitung dengan hitungan bulan kehidupan kita, maka sekitar 83 tahun lebih. Sehingga orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan kebaikan senilai dengan beramal 83 tahun lebih. Alangkah sangat luar biasanya. Dibawakan sebuah riwayat bahwa di antara sebab turunnya surat Al-Qadar adalah Rasulullah SAW menyampaikan kisah seorang Bani Israel yang beribadah dan berjihad selama 1000 bulan. Maka kaum muslimin terkagum-kagum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat tersebut yang diantaranya keterangan tentang malam yang sangat luar biasa, yang satu malam nilai ibadahnya bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini merupakan kemuliaan yang sangat istimewa. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha, kapan sih malam Lailatul Qadar itu tiba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana juga penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas, malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan, karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, sedangkan turunnya Al-Quran ada pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk yang lebih khusus lagi, yang artinya carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan yang lebih khusus lagi dari hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya seperti ini: carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya, kalau menurut hadis tersebut, jadi
tibanya malam Lailatul Qadar itu sekitar akhir bulan Ramadan dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Dikhususkan lagi dalam hadis riwayat Bukhari di malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Ini adalah merupakan petunjuk Nabi bagi orang yang mereka menginginkan menggapai malam Lailatul Qadar. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan solehah, hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu, yang pertama adalah dalam rangka untuk memperbanyak kebaikan kaum muslimin. Karena orang yang mereka mencari malam Lailatul Qadar dan dia tidak tahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka dia akan bersungguh-sungguh, bahkan dia anggap setiap malam itulah malam Lailatul Qadar, khususnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sehingga setiap malam dia selalu berusaha untuk benar-benar serius, benar-benar mencari dan menghidupkan malam tersebut. Lalu salah satu hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu sebagai ujian. Siapa di antara para hamba yang mereka yang bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar dan siapa yang mereka pemalas, ya. Jadi salah satu hikmah dari dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu agar menguji manusia, menguji muslim. Sebenarnya sungguh-sungguh tidak untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha, mungkin cukup dari Bapak untuk materi Lailatul Qadar. Kurang dan lebihnya Bapak ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata ataupun ucapan disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum Bapak akhiri materi pada hari ini, Bapak harapkan kalian semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya virus corona. Mungkin cukup dari Bapak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.